Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran matematika kelas 8. Nah, anak-anak, hari ini Bu Sela akan melanjutkan bab ketiga relasi dan fungsi bagian part kedua. Nah, di part 2 ini kita akan belajar konsep fungsi, domain, codomain, dan ring. Ya, langsung aja ya, kita akan belajar yang apa itu fungsi? Nah, anak-anak, kalian harus perhatikan ya, apa itu fungsi. Fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan. Bisa ulang lagi ya, relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi kata kuncinya adalah setiap tepat satu anggota. Jadi kalian harus ingat-ingat menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota himpunan tujuan. Ya, kalau kemarin relasi, kita lihat relasi dulu ya. Kalau relasi kemarin di sini contoh ya, ada himpunan A dan himpunan B. Jadi seumpama kalau kita buat relasi seperti yang kemarin, cukup hubungan A sama B aja gini cukup. Ini sudah dinamakan relasi. Nah, namun beda dengan fungsi. Beda dengan fungsi, kita hapus dulu. Beda dengan fungsi. Kalau fungsi itu setiap anggota itu harus memiliki satu pasangan ya. Setiap anggotanya harus memiliki satu pasangan. Jadi seumpama ini contohnya, A ke B, A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3, atau A4 ke B4. Nah, ini yang dinamakan fungsi. Setiap anggota asal, ini anggota asalnya A ya, ini asal. Nah, ini yang dinamakan fungsi. Fungsi. Nah, ini yang dinamakan fungsi. Setiap anggota asal itu punya tujuannya, punya tujuan atau punya pasangannya. Nah, atau bisa jadi seperti ini. Kita hapus dulu ya ini. Bu Sela akan beri contoh lagi. Nah, Bu Sela akan beri contoh lagi. Atau seperti ini. A1 bertujuannya B1. Kemudian A2 tujuannya B2. A3 tujuannya B2. A4 tujuannya B3. Seperti ini. Apakah ini dikatakan fungsi? Ya, ini adalah fungsi. Karena asal, himpunan asal mempunyai satu tujuan. Tidak boleh ada yang kosong ya, ini tujuan asalnya. Seperti itu contohnya. Ya, dapat dipahami ya? Langsung aja next ya. Nah, ini relasi dan fungsi ya. Jika Bu Sela punya seperti ini ya,
Nah, dari kedua himpunan berikut ya, kedua himpunan berikut yang dinyatakan dengan diagram panah, manakah yang relasi dan manakah yang fungsi? Coba kita lihat ya. Kita harus ingat-ingat lagi kalau relasi itu kalau fungsi, maksudnya kalau fungsi itu adalah relasi yang hubungan setiap anggotanya pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan ya. Jadi setiap tepat satu anggota itu adalah fungsi ya. Kita lihat di yang pertama, ini yang pertama, himpunan yang pertama, ini yang kedua ya. Yang pertama kita lihat setiap anggota asal punya pasangan, punya ya. Tapi di sini di A3 dia punya dua tujuan. Yang pertama di B3 dan yang kedua di B4. Apakah ini dinyatakan fungsi? Tidak, ini bukan fungsi, tapi ini adalah relasi. Nah, mana yang dikatakan fungsi? Ya, benar yang kedua. Karena setiap anggota punya satu tujuan. Ini yang dinamakan fungsi. Bisa dipahami ya? Nah, setelah tadi kita belajar fungsi, mari kita belajar domain, kodomain, dan range. Ya, apa itu domain, apa itu kodomain, dan apa itu range? Yang pertama adalah domain. Domain itu adalah daerah asal. Sedangkan kodomain itu adalah daerah kawan atau tujuan. Dan range itu adalah daerah asal. Seumpama Bu Sela punya diagram panah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa lihat daerah asalnya seperti ini. Mana yang dikatakan himpunan domain? Betul, himpunan domain adalah himpunan A. Ya, himpunan domain adalah himpunan A. Anggotanya apa aja? Anggotanya adalah A1, A2, A3, dan A4. Ini adalah domainnya. Kemudian himpunan B ini adalah kodomain. Tadi ini domain ya. Dan sedangkan yang B itu adalah kodomain. Berikut. Jadi himpunan kodomain adalah ya B1, B2, B3, dan B4. Seperti itu. Kemudian berarti kalau range itu daerah hasilnya, daerah yang dituju saja ya. Berarti ya B1, B2, dan B4 saja. Berarti anggota range adalah B1, B2, dan B4 gitu. Bisa dipahami ya? Pasti bisa. Lanjut. Nah, ini ada contoh soal fungsi. Di antara relasi berikut manakah yang merupakan fungsi? Maaf, soal kedua ini belum Bu Sela kasih panah ya. Ini soal 1, soal 2, soal 3. Bu Sela akan beri panah dahulu. Nah, oke, yang pertama, yuk kita kerjakan. Ini ada koordinat kartesius. Ingat, kalau fungsi itu tujuannya cuma satu, ya. Jadi daerah asal yang tujuannya cuma satu. Kita yang pertama, ini berarti kalau kita jadikan HPB ya, kita jadikan HPB. Berarti himpunan pertama adalah 1,2
2. Kemudian lagi 1,3. Bu Sela kok bisa begini? Iya. Mana yang dikatakan domain, mana yang dikatakan kodomain? Domainnya adalah X, domain, kodomainnya adalah Y. Nah, kalian harus memahami ini. Kemudian lagi ya, kalau kita domainnya berarti domain yang awal. Domain adalah asalnya, daerah asal, dan kodomain Y-nya itu adalah kawan atau tujuannya. Kemudian yang berikutnya, himpunan berikutnya 3,4. Lagi 4,5. Dan yang terakhir 5,1. Seperti ini. Nah, apakah ini dikatakan fungsi? Relasi-relasinya baik dikatakan fungsi? Tidak betul. Kenapa? Karena satu punya dua tujuan. Makanya tidak dikatakan fungsi. Kemudian soal yang kedua, ya. Diagram panah ini apakah dinyatakan merupakan fungsi? Nah, kita lihat langsung daerah asalnya. Tujuannya berapa? Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Bener. Ini adalah fungsi. Oke, kita lihat yang ketiga. Nah, A1, B2, C3, apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi karena punya 1, 1, 1. Ini adalah fungsi. Nah, yang kedua, yang terakhir, yang keempat ya. Apakah ini dikatakan fungsi? Nah, ini ada A. A-nya 2, berarti ini bukan fungsi. Tapi ini relasi biasa. Dapat dipahami ya anak-anak? Langsung saja. Nah, di antara relasi-relasi berikut manakah yang merupakan fungsi? Di bawah ini ada 2 kurva. Kurva pertama dan kurva yang kedua. Coba kita lihat yang pertama. Pertama kita titik-titiknya aja ya, kita tandai ya. Di sini Ibu Sela akan ganti warna aja biar kelihatan. Warna merah. Di sini ada, di sini juga. Kemudian di sini. Nah, di sini. Ya. Nah, titik ini cuma dia. Nah, cuma begini, Nak. Nah, kalian harus ingat-ingat bahwa domainnya yang mana? Domain adalah X. Nah, X-nya ini apa? A. Ini kodomain. Nah, domain punya berapa pasangan? Punya berapa tujuan? Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. 4 cuma punya 1 di sini aja. 3 cuma punya 1 di sini aja. 2 cuma punya 1 di sini aja. Ya. 1 juga punya tujuan di sini aja. 0 juga punya 1 tujuan di sini saja. Dan negatif 1 juga punya tujuan di sini aja. Jadi, apakah ini fungsi? Ya, ini adalah fungsi. Kemudian kita lihat yang kedua, apakah ini relasi atau fungsi? Nah ini ada ya, 2 punya ini sendirian ya, 1 aja. Kemudian 3 ada di sini dan di sini nih, punya 2.
4 juga ada 2 di sini dan di sini. Apakah ini dikatakan fungsi? Tidak, karena dia punya lebih dari satu relasi atau punya lebih dari satu tujuan. Ini bukan fungsi, ini adalah relasi biasa. Bisa dipahami ya? Next. Nah, ini soal berikutnya. Contoh soal domain, kodomain, dan range. Tentukan domain, kodomain, dan range dari pemetaan berikut ini. Nah, ini soal yang pertama, ini soal yang kedua. Mari kita cari domainnya. Domainnya itu adalah berapa? Domainnya apa? Bener, X, pintar. Berarti dia domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kodomainnya apa? Bener, Y. Ya sama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian range-nya adalah apa? Bener, 1, 5, 4, 1, 2, 5, 4, 2, 2. Berarti 2, 5, 4, 2, 2. Atau kita tulis aja. Nah, kan 2-nya sama ya. Kita urutkan aja jadi 2, 4, sama 5. Ini range-nya. Nah, itu bisa dipahami ya. Nah, langsung ke soal nomor 2. Mana domainnya? Bener banget. Nah, domainnya adalah A, B, dan C. Sudah mulai paham ya? Kodomainnya adalah 1 dulu, kemudian 2, kemudian 3. Range-nya ya sama, juga 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, paham sekali pasti. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari Bu Sela. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment video ini kalau menurut kalian ini bermanfaat. Pastinya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Bu Sela ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sekian dari Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu.